Ada yang tahu tidak apa itu keanekaragaman hayati? Ya. Keanekaragaman hayati adalah istilah yang belum lama ada. Istilah ini digunakan pertama kali di Washington pada tahun 1986 oleh seorang ahli entomologi. Kata ini merupakan kata yang sulit, yang sayangnya menjadi kata yang menarik perhatian hanya sedikit orang, yang terutama mempelajarinya seperti ahli ekologi, biologi, atau agronomi. Nyatanya, keanekaragaman hayati seharusnya berupa konsep sederhana, karena esensinya dia merupakan keberadaan kehidupan, alam, dan keanekaragaman aspek hidup dalam sejumlah level. Nah, dari yang paling kecil dan mendasar seperti gen dan bakteri sampai pada spesies binatang dan tumbuhan, menuju level yang paling kompleks atau ekosistem. Dalam bahasa sederhana, yaitu keanekaragaman hayati adalah biodiversitas, yaitu keanekaragaman organisme yang menunjukkan seluruh atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu tempat. Nah, secara astronomis, Indonesia terletak pada 60 lintang utara, 110 lintang selatan, dan 950 bagian timur sampai 1410 bagian timur. Artinya, Indonesia terletak di daerah iklim tropis. Ya, iklim tropis. Iklim tropis karena terdapat di antara 23 per setengah 0 lintang utara dan 0 Celcius. Curah hujan pun cukup tinggi. Nah, curah hujan di Indonesia ini cukup tinggi, yaitu sekitar 700 sampai 7000 mm per tahun. Dan tanahnya subur karena proses pelapukan batuan yang cukup cepat. Untuk kekayaan hewan, Indonesia memiliki jumlah keragaman yang tinggi dibandingkan negara-negara lain. Nah, di Indonesia ini jumlah keanekaragamannya cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain. Indonesia juga dikenal juga sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati yang utama di dunia karena terletak di daerah tropis. Ditinjau dari keanekaragaman, sumber daya tumbuhan di Indonesia diperkirakan dihuni kira-kira 100 sampai 1150 suku tumbuhan meliputi 25.000 sampai 35.000 jenis. Nah, dari jumlah ini diperkirakan separuhnya mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama sebagai bahan ramuan obat, buah, rempah, sayuran, pewarna, dan sebagainya. Nah, dari sejumlah suku dan jenis tumbuhan yang ada di Indonesia, ternyata hanya sekitar 3-4 saja tumbuhan yang baru digunakan dan dibudidayakan, sedangkan sisanya masih berkeliaran di hutan. Padahal, jenis tumbuhan yang masih alami dan tumbuh liar yang berpotensi sebagai tumbuh komoditas masih banyak yang belum terungkap. Padahal sebenarnya memberikan peluang yang cukup besar bagi masyarakat maupun peneliti untuk menjadikan tumbuhan yang belum terungkap itu. Selain bahan penelitinya, guna meningkatkan tahap Indonesia. Nah, di Indonesia ini untuk keanekaragaman hayati ini memiliki beberapa bentuk jenis. Nah, contohnya beberapa tumbuhan khas dan endemik di Indonesia antara lain sebagai berikut. Contoh tumbuhan endemik yang ada di Indonesia yaitu seperti kayu ramin, kayu besi, patma raksasa, matoa, dan kayu meranti. Nah, selain itu terdapat juga beberapa hewan khas dan endemik yang berasal dari Indonesia
semakin jauh dari garis lintang, di tempat tersebut suhunya semakin menurun. Nah, setiap kenaikan ketinggian 100 meter dari permukaan laut dan kenaikan garis lintang, maka sebesar 10 suhu daerah tersebut turun 50 Celcius. Berbagai vegetasi dan ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu 1. Tundra. Tundra itu memiliki ciri-ciri vegetasi rumput dan lumpur berkerak dan terdapat di daerah Skandinavia, Rusia, Siberia, dan Kanada. Terus yang kedua yaitu ada taiga, memiliki ciri-ciri vegetasi hutan hujan jarum yang terdapat di daerah Skandinavia, Alaska, Kanada, dan Siberia. Yang ketiga yaitu ada hujan meranggas, hutan meranggas. Nah, memiliki ciri-ciri vegetasi hutan yang hijau pada musim panas dan menggugur daunnya pada saat musim dingin. Yang keempat yaitu padang rumput, memiliki ciri-ciri vegetasi tanpa pohon, tumbuhan berupa rumput, terdapat di daerah Hongaria, Amerika Utara, Argentina, dan Rusia Selatan. Nah, yang kelima yaitu vegetasi gurun, memiliki ciri-ciri vegetasi dengan jumlah pohon yang sangat sedikit tumbuh, adalah jenis tumbuh tanah kering, berbunga, dan berubah dalam waktu pendek. Nah, yang keenam yaitu ada sabana, memiliki ciri-ciri vegetasi padang rumput dan pepohonan. Yang ketujuh yaitu ada hutan hujan tropis, memiliki ciri-ciri vegetasi tumbuhan hijau sepanjang tahun. Pohon-pohon tinggi, jenisnya sangat banyak, terdapat tumbuhan yang menempel atau epifit dan tumbuhan yang memanjat pada pohon lain. 8 yaitu ada hutan bakau, memiliki ciri-ciri vegetasi yang memiliki akar nafas karena tanah dan airnya miskin oksigen. Contohnya yaitu seperti pohon bakau, kayu api, dan jenis tumbuh tanah kering. Nah, di Indonesia, keanekaragaman hayati terbagi menjadi beberapa tingkatan. Pertama yaitu keanekaragaman hayati pada tingkat spesies atau jenis. Jenis merupakan suatu organisme yang dapat dikenal dari bentuk atau penampilannya dan merupakan gabungan individu yang mampu saling kawin di antaranya sesama secara bebas atau tetapi tidak dapat melakukannya dengan jenis lain untuk menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nah, terus yang kedua yaitu ada keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Ekosistem di sini dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini keanekaragaman hayati memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut.